Artinya dia anemia defisiensi besi yang kronis, yang jangka Oh. panjang. Atau juga dia bisa jadi talasemia minor. Ini yang bahaya, Pak. Apa itu? Kalau pasangan seperti itu tidak punya akses untuk melakukan pemeriksaan, lalu mereka menikah, itu anaknya berpotensi mengalami kelainan. Ya, kelainan darah talasemia. Yang itu Oh. seumur hidup, seminggu sekali harus transfusi darah. Jadilah congenital rubella syndrome yang bisa menyebabkan kecacatan saat lahir, baik itu buta maupun tuli. Itu kenapa vaksin campak rubella, mumps, measles, rubella, diberikan 2 kali selang 4 minggu. Itu penting untuk pria dan wanita, calon pengantin. Tentunya pencegahannya ya hindari hubungan seksual berisiko, hindari lifestyle yang banyak menyebabkan kanker, merokok, alkohol, UPF, ikan asin. Hah? Iyalah. Ada endometriosis atau ada kelainan anatomi itu bisa dilihat saat USG pranikah. Yuk kita sadari aja, biar kita nanti pas udah nikah nggak kaget-kaget kalau ada itu. Kita sudah siap mental kita untuk berobat bersama gitu. Oke. Oke, Dok, kita hari ini ada yang menarik nih. Pemirsa, seringkali ketika ada pasangan yang mau melanjutkan hubungannya ke pernikahan, yang terjadi adalah kesibukan mencari cincin, mencari hadiah, survei tempat resepsi, dan lain-lain. Ternyata sekarang itu faktor medis juga menjadi hal yang tidak kalah penting dengan hal-hal yang seremonial seperti itu ya, Dok ya. Maka hari ini kita mau bicara tentang persiapan calon pengantin dari segi medis. Ya, Ya, ini penting ya, Dok? penting karena kalau nggak diwajibin sama KUA, sertifikat layak kawin. Oke, jadi berarti check up medis itu udah masuk persyaratan untuk masuk KUA? Ya, betul. Apa Setiap aja itu, Dok? mendaftar ke KUA, pasangan perempuan dan laki-laki harus periksa check up dulu hasilnya kan, dinyatakan sehat sama puskesmas, sertifikat layak kawin bahasanya. Oh, ada Yang cewek, yang sertifikat cowok. layak nikah sekarang? Iya, Oh, saya baru tahu. sertifikat layak kawin. Jadi kalau yang perempuan nih, diperiksa fisiknya, darahnya. Ya. Darahnya tuh termasuk darah lengkap sama yang bisa ditularkan melalui hubungan seksual. Oke. Pria juga sama, darah lengkap dan juga yang bisa dipengaruhi hubungan seksual, dan perempuan ditambah lagi imunisasi tetanus difteri gratis dari pemerintah untuk mencegah tetanus pada bayi baru lahir. Oke, dan itu wajib dijalanin ya, Dok, karena Wajib. jadi prasyarat. Banyak Jadi, maknanya. misalnya kalau tes HIV oke lah, itu harusnya tanpa diwajibkan oleh pemerintah, perlu itu ya. Nah, kalau cek darah itu apa yang mau dilihat? Nah, betul. Pada wanita itu banyak maknanya, Pak. Yang pertama, kalau dia anemia, ya, dia bisa berpotensi jika tidak dikoreksi anemia saat hamil, pasti pas hamil akan lebih jatuh lagi kadar darahnya, ya kan? Dan dia bisa berpotensi melahirkan anak yang stunting. Apalagi dia menyusui dalam kondisi anemia dan lain sebagainya. Jadi anemia itu bahaya. Dan biasanya anemianya bisa dilihat lagi apakah mikrositik hipokrom, artinya dia anemia defisiensi besi yang kronis, yang jangka panjang. Atau juga dia bisa jadi talasemia minor. Ini yang bahaya, Pak. Apa itu? Talasemia minor itu kalau dia kawin, seseorang perempuan talasemia minor, pria talasemia minor, berpotensi anaknya talasemia mayor, dia bisa melakukan transfusi darah seminggu sekali seumur hidup anaknya. Itu penyakit apa sebenarnya? Penyakit genetik, keturunan, diturunkan oleh ibu dan oleh bapak. Itu juga makanya kenapa yang pria, calon pengantin pria diperiksa. Takutnya ternyata dia ada kadar darahnya anemia, anemianya tipenya mikrositik hipokrom. Kalau ada kecurigaan seperti itu, dokter akan mengajukan tolong periksa lebih lanjut talasemianya. Oke, kalau pasangan seperti itu, misalnya mereka tidak punya akses untuk melakukan pemeriksaan, lalu mereka menikah, itu anaknya berpotensi mengalami kelainan? Ya, kelainan darah talasemia. Yang itu seumur hidup, seminggu sekali harus transfusi darah di rumah sakit. Oh, berarti penting gitu ya? Sangat penting, sangat mengganggu kualitas hidup seorang anak. Kita akan sulit juga ya melarang seseorang untuk tidak jadi menikah. Ya.
ya. Apalagi yang seperti itu kan biasanya ada faktor kekerabatan biasanya kenapa dia bisa dekat menghasilkan anak yang seperti itu gitu. Tapi ya itu sebagai bentuk kewaspadaan, Pak. Oke. Dan itu sesuatu hal yang bisa diperiksa nantinya saat janin, saat di dalam kandungan, diambil darahnya. Nanti kita akan diagnosis anaknya thalassemia atau tidak, Oh, lanjut atau tidak ini seperti ini dan oke. lain sebagainya. Itu keputusannya tentunya ada di keluarga. Nah, lalu selanjutnya anemia itu juga sangat penting sekali pada ibu hamil karena nanti kalau seandainya dia ternyata anemianya luar biasa jatuh, turun sekali, anemia itu faktor yang paling tinggi menyebabkan kematian pada ibu melahirkan. Melahirkan. Juga berbahaya karena bisa menyebabkan stunting pada bayi 1000 hari pertama kehidupan yang pernah Ya, kita kemarin bahas. kita bahas. Dan juga tentunya darah ini juga sangat penting karena ibu hamil bisa menularkan janinnya di dalam kandungan. HIV, hepatitis B, sifilis. Saat di dalam kandungan, saat melahirkan, saat menyusui. HIV, hepatitis B, sifilis. Dan 3 ini juga itu bisa saling menularkan calon pasangan. Sehingga jika diketahui lebih dini, bukannya kita bilang agar tidak jadi nikah. Karena orang yang HIV itu masih tetap bisa menikah. Ya, asalkan dia berhubungan seksualnya pakai kondom, minum obat antiretroviral sehingga kadar virus HIV-nya sangat rendah sekali dan hampir tidak akan menularkan kepada pasangannya. Oke, tapi berarti kemungkinan untuk punya keturunan ya boleh dibilang 0. Tinggi justru. Maksudnya normal. Enggak kan berhubungan intim pakai kondom. Berhubungan intim pakai kondom. Ya, benar. Berarti orang HIV itu udah. Iya, ya. Kalaupun mereka Kecuali melakukan pakai bayi tabung ya, Ya, logikanya gitu. Karena ya. pasti kan juga dari cairan tubuh artinya sperma juga dia bisa menularkan ke pasangannya ya, maksudnya seperti itu. Dan berdampak ke anak juga. Iya, Ke bayi, dan calon bayi. kalau bayi itu ditularkannya pasti dari ibunya. Entah dari saat di dalam kandungan atau saat proses persalinan. Karena ada Kan ada virus. trauma, ada pertemuan darah dengan cairan tubuh kan. Jadi kalau kita bilang itu ya sangat penting ya. Makanya disebut pemeriksaan ibu hamil juga itu ada triple eliminasi untuk melihat apakah ada hepatitis B, lalu juga sifilis dan juga HIV tadi. Dan itu semua pemeriksaannya gratis di puskesmas. Itu gratis? Gratis. Yang penting tahu bahwa ini untuk persyarat menikah gitu ya? Syarat menikah. Apalagi dok, kalau secara medis pasangan calon mempelai itu apa yang harus secara medis? Ya, vaksin ya, menurut saya itu sangat penting sebagai langkah pencegahan. Jadi vaksin apa itu? Kalau urutan vaksin ya. Ini vaksin yang ditularkan yang penting untuk mencegah penularan secara hubungan seksual, darah ataupun cairan tubuh. Pertama adalah vaksin HPV, mencegah kanker leher rahim dan kutil kelamin. Dia juga bisa mencegah aneka kanker ya. Dari mulai kanker kelamin pada pria dan wanita, kanker vulva, vagina, anus sampai tenggorokan. Jadi kalau ditanya, "Dok, calon pengantin itu vaksin urutannya apa aja?" HPV, hepatitis B, flu, pneumonia, ya, campak rubella, ya, MMR, lalu juga tifus, hepatitis A, cacar air. Nah, baru demam berdarah, COVID-19. Lalu juga ada flu Singapura, cacar api. Baru yang perempuan gratis dari puskesmas itu adalah tetanus difteri. Ada 13, saya selalu bilang urutan rekomendasi vaksin berbayar. Kenapa yang paling awalnya adalah HPV dan Hep B? Karena dia ditularkan melalui darah, hubungan seksual, dan cairan tubuh. Terutama yang HPV itu 90% ditularkan oleh hubungan seksual, 10% kontak kulit dengan kulit. Sehingga kalau kita divaksin HPV harapannya kita kena virusnya kita akan tidak bergejala aja. Itu virus HPV tidak bikin kita jadi kutil, tidak bikin kita jadi kanker. Dan membahayakan. Itu harapannya seperti itu. Oke, jadi calon pasangan pengantin itu harus vaksin HPV. HPV, hepatitis B. Kalau flu saya bilangnya basic needs lah. Ya. Itu 6 bulan ke atas, usia anak umur 6 bulan ke atas 1 tahun sekali, terutama kelompok rentan, bayi, balita, ibu hamil, lansia tuh harus vaksin. Itu hal dasar. Lalu juga tipes juga sekarang 6 bulan ke atas bisa vaksin ya. Gitu.
Itu sih yang penting. Nah, kenapa calon pengantin penting untuk vaksin campak rubella, mumps, measles, rubella? Karena mumps atau gondongan kelenjar liur kita biasanya kan suka gondong kayak gitu. Nah, itu kalau pada laki-laki bisa radang ke buah zakar atau kita sebut orchitis. Itu bisa mempengaruhi kesuburan. Seorang laki-laki bisa tidak subur karena orchitis. Sedangkan pada perempuan, dia yang pentingnya itu adalah measles rubella, campak rubellanya. Kalau dia belum pernah vaksin campak rubella sama sekali, dia bisa terkena congenital rubella syndrome bayinya. Jadi dia hamil, bayinya terinfeksi campak rubella, jadilah congenital rubella syndrome yang bisa menyebabkan kecacatan saat lahir, baik itu buta maupun tuli. Itu kenapa vaksin campak rubella, mumps, measles, rubella diberikan 2 kali selang 4 minggu. Itu penting untuk pria dan wanita, calon pengantin. Oh, jadi sebelum menikah itu harus diberikan? Sebelum menikah. Karena orang kan habis nikah bisa jadi bulan depannya langsung hamil. Kayak mana kalau nggak dilindungi dulu? Gitu. Oke. Kalau misalnya dok, nikahnya masih 3 tahun gitu? Ya, nggak apa-apa. Oh, kekebalan tubuhnya malah diberi bagus. Sekarang nggak apa-apa? Ya, diberikan 2 kali untuk perlindungan seumur hidup pada dewasa. Oh, jadi itu berlaku seumur hidup? Seumur hidup. Oke. Sama pun dengan HPV dan hepatitis B, itu vaksin diberikan 3 kali untuk perlindungan seumur hidup. Dengan jarak yang sama HPV dan hepatitis B, jadi bisa diberikan berbarengan. Seperti itu. Dan juga tentunya dia bisa mencegah saling menularkan antar pasangan, itu sih yang penting. Karena kadang-kadang kan tidak bergejala. Yang laki-laki tidak ada gejala padahal membawa virus menularkan ke perempuan. Begitu pula juga perempuan ya, akhirnya yang kutil cuma laki-laki atau yang kutil cuma perempuan. Tapi kemudian bisa saling menularkan? Bisa saling menularkan. Oke. Itu hanya itu? Yang di luar itu apa lagi? Di luar vaksin? Ya, karena gini juga ya, kalau vaksin HPV sama Hep B, dia adalah penyakit yang awalnya penyakit menular tapi dia bisa berkembang jadi kanker. Kan jarang kan penyakit kanker atau penyakit tidak menular itu didahului oleh penyakit menular. Dan penyakit menular itu sudah ada vaksinnya, itu jarang. Nah, itu hanya HPV dan hepatitis B. HPV dia bisa mencegah kanker leher rahim dan aneka kanker lainnya. Sedangkan hepatitis B bisa mencegah kanker hati. Oke. Kalau di pria kan, di perempuan kan ada kanker leher rahim. Kalau kanker untuk pria itu apa di alat reproduksi itu? Ya, jadi kalau infeksi HPV laki-laki itu bisa kena kutil kelamin sama kayak perempuan. Kankernya bisa kanker penis, kanker anus, kanker tenggorokan. Itu saja sih sebenarnya. Gitu. Banyak gak dok? Karena ngeri-ngeri juga ya kalau ngomongin kanker, apalagi kanker penis. Itu banyak kasusnya dok? Banyak. Lumayan. Gejala awalnya kayak gimana? Gejala awalnya pastinya dia ada benjolan. Kadang keluar cairan-cairan dulu yang tidak diketahui. Tapi biasanya benjolan, luka. Cairannya itu masih kental atau? Iya, kental. Seperti kayak air liur gitu? Bisa nanah, bisa juga keputihan atau nanah gitu. Untuk laki? Laki-laki. Itu salah satu petanda. Atau yang biasanya itu adalah luka dulu. Luka, lalu tiba-tiba ada seperti benjolan. Terus biasanya tipenya tuh yang squamosa kan. Jadi seperti jengger, seperti kembang kol. Itu kanker penis biasanya seperti itu. Jadi diamkan semua lu pasti pada kena nih, saya curiga. Obatnya apa tuh dok? Obatnya ya itu kan pasti sudah nggak bisa vaksin kan? Karena udah kena, vaksin kan mencegah. Nah kalau udah kena, kan kemarin kita udah bahas tentang kanker serviks kan. Nah ini kalau kanker kelamin, kanker penis pada laki itu apa? Tentunya pencegahannya ya hindari hubungan seksual berisiko, hindari lifestyle yang banyak menyebabkan kanker, merokok, alkohol, makan makanan pengawet, UPF, ikan asin. Hah? Iyalah, ikan asin, sesuatu yang diasapkan, lalu minyak-minyak bekas menggoreng. Terus udah gitu gula-gula berlebih, 5G. Itu semua kan bisa kanker. menyebabkan kanker kelamin? Iya, selain infeksi HPV ya. Itu. Makan sate berlebihan juga? Iya, makan minyak jelantah itu loh, yang bekas goreng kayak gitu.
Terus juga minuman berkemasan, terus minuman yang bertenaga, minuman-minuman bertenaga gitu. Oh, Minuman berkemasan yang banyak gulanya, minuman energi, soda-soda. Hah? minuman Berenergi, energy drink gitu iya ya? iya. Oh ya? Ya jadi 7 level makanan yang dia itu sangat berpotensi kanker, Memicu kanker. memicu kanker ya. Yang pertama itu dia adalah ikan asin dan asap-asapan. Oh ya? Pengawet, makanan pengawet, UPF ya, sosis-sosis yang kemasan. Lalu minuman berkemasan, soda ya, habis itu juga 5G, gula, garam, gluten, gorengan gratisan, ya kan? Lalu juga tentunya makanan yang banyak mengandung ya tadi termasuk penyedap-penyedap gitu, baru terakhir nih minyak bekas menggoreng. Itu tinggi. Idealnya minyak goreng kan kadang-kadang orang tuh sayang tuh Dok. Goreng sekali buang, goreng sekali. Idealnya berapa kali? Iya. Kalau warnanya dia sudah Butek. mulai, saya sih melihat 2-3 kali itu udah maksimal ya. Gitu, apalagi kalau warnanya udah jelas-jelas tidak warna kuning cerah lagi ya, udah cenderung ke orange, coklat, atau hitam, waduh. Hitam. Itu lebih baik limbahnya jangan kita buang pula dia ke wastafel. Kita daur ulang aja, biasanya kan kader-kader suka ada yang ngumpulin tuh, Oh minyak bisa? jelantah bekas rumah tangga. Iya, biasanya kader-kader dia ada program dari PKK, dari Ah, kantor lurah, itu akan didaur ulang, jadi dijadikan minyak sumber lagi? energi, apa gitu. Jadi ada donasi minyak jelantah. Oke, ikan asin yang saya baru tahu. Ikan asin, ikan asin. Apa kandungan apa di ikan asin itu? Ikan asin itu ya garamnya itu sendiri. Garam, proses mengawetkannya itu. Garam dan apalagi mohon Oh, maaf, mungkin sekarang juga ikan asin kan banyak mengandung boraks. ya. Pengawet-pengawet pewarna seperti Hmm. itu. Ikan asap juga hati-hati tuh, ikan asap Berarti yang kayak diasap-asap itu ini karsinoma nasofaring. Seperti orang-orang yang biasanya banyaknya di pemadam kebakaran. Dia kan menghirup jelaga, dia makan ikan asap juga, itu termasuk banyak karsinoma nasofaring gitu. Oke, makanan Itu itu termasuk angka kejadiannya tinggi loh, karsinoma nasofaring terutama pada laki-laki ada yang suka satu hirup asap. di NTT itu makanan. Ikan asap Ya ikan asap, ada satu lagi yang daging Dok. yang daging. Oh, ini sei sapi. Sei Sapi. sei Ya, sei 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 sapi. sapi. Iya. Itu juga berbahaya juga Oh ya? iya, makan yang terlalu Karena banyak diasapin ya? asap-asap. Jangan terlalu banyak. Intinya sih sebenarnya semuanya adalah jangan terlalu banyak-banyak, jangan terlalu berlebihan. You are what you eat. Itu aja intinya. Boleh, sesekali saja, jangan yang setiap hari. Jangan. Nah, kembali ke persiapan pasangan tadi. Hmm. Kan orang nikah untuk punya anak. Itu terdeteksi Dok, bahwa calon ini, pasangan ini berpeluang kecil untuk mendapatkan anak. Sangat bagus jika dilakukan secara mandiri dan sukarela untuk pemeriksaan calon pengantin yang lebih lengkap ya paket. Dalam hal ini adalah ke dokter kandungan. Kalau perempuan bahkan ada juga yang ditawarkan pemeriksaan infeksi TORCH. Toxoplasma, rubella, sitomegalo, herpes simplex, TORCH. Karena itu berpotensi juga untuk infertilitas atau tidak subur atau melahirkan bayi yang cacat. Itu penting, TORCH. Apalagi yang suka pelihara-pelihara kucing, anjing, binatang hewan-hewan berbulu, peliharaan, itu juga harus hati-hati. Nah, penting sekali untuk wanita melakukan USG rutin sebelum menikah. Karena akan terlihat itu, apakah ada kelainan-kelainan. Ya kan? Misalnya kalau di rahimnya apakah ada miom, apakah ada tumor jinak atau ganas, apakah ada penebalan seperti endometriosis, adenomiosis, apakah di indung telurnya ada kista, ya, terus dia misalnya berat badannya berlebih, agak hormonnya banyak, kumis, bulu dan lain sebagainya, takutnya PCOS, polycystic ovary syndrome, itu agak sulit juga punya keturunan dan juga dia haidnya juga jarang. Atau dia ternyata punya kelainan anatomi, misalnya tuba falopi atau saluran telurnya kecil, atau ada kelainan di situ. Itu semua bisa terlihat dari pemeriksaan tentunya USG yang dari perut ya. Pranikah ini ya? Iya, pranikah. Karena kan kalau
Untuk yang transvaginal itu kan sudah harus pernah berhubungan seksual. Nah, jadi dari atas saja itu udah bisa kelihatan rahimnya normal atau tidak. Kemungkinan ada diagnosis-diagnosis yang bisa mengarahkan ke ketidaksuburan seperti misalnya PCOS, kista pada ovarium, atau dia miom, ada endometriosis, atau ada kelainan anatomi, itu bisa dilihat saat USG pranikah. Jadi walaupun di puskesmas tidak ada pemeriksaan advance seperti itu, yuk kita sadari aja, biar kita nanti pas udah nikah nggak kaget-kaget kalau ada itu. Kita sudah siap mental kita untuk berobat bersama gitu. Itu kan tadi soal apa namanya, kans untuk mendapatkan anak kan. Iya, Kalau itu di penting menurut cewek, saya. calon mempelai wanita itu seperti itu. Mm-mm. Kalau di calon mempelai pria gimana dok? Biasanya nggak ada pemeriksaan khusus. Walaupun ya angka kesuburannya itu kan kemungkinan peluang ketidaksuburan itu 50% laki-laki, 50% perempuan kan wanita masalahnya. Tapi biasanya yang paling mudah dicek, murah dicek untuk calon pengantin, ya wanitanya dulu. Kalau pria kan kita harus selain USG perut, abdomen bisa sedikit ngeliat prostatnya ya. Tapi lebih biasanya ke analisis sperma. Dan itu biasanya cukup pricey kan. Gitu, cukup mahal lah. Jadi lebih baik ya wanitanya dulu kita antisipasi nih. Kalau kemudian kelihatan gejala-gejala yang infertilitas itu? Ya, padahal pria juga kadang-kadang dia spermanya jelek, kurang dikit, bahkan malah nggak ada sperma yang bagus sama sekali. Gitu. Bisa jadi juga. Apa yang membuat sperma kita itu bagus? Ya, tentunya pertama olahraga, pola hidup sehat, cerdik, cek kesehatan rutin, enyahkan asap rokok. Makin merokok dia makin susah dia. Impoten pula dia, sel spermanya jelek. Ya kan? Kualitasnya dikit yang bagus, berenangnya lambat. Rajin aktivitas fisik, pastinya olahraga minimal 6.000 langkah per hari. Diet seimbang, makanannya lagi balik tadi. Sayur buahnya cukup nggak sebagai antioksidan penangkal radikal bebas. Makan makanannya seimbang nggak, sayur buah, karbohidrat, lauk tinggi protein hewani, kurangi isi 5G. Ya kan? Lalu istirahat cukup, tidurnya selama ini begadang atau tidak. Dan kelola stres. Stres dia juga nggak bagus spermanya. Gitu. Apapun itu pasti ujung-ujungnya ke hidup sehat, cerdik. Gitu. Intinya diusahakan atau sebaiknya sebelum menikah itu perlu melakukan medical check up ya? Penting gitu. Sangat penting ya. Tadi apalagi kalau laki-laki ya itu merokok, alkohol ya itu kualitas spermanya itu kan juga bisa jadi kurang bagus. Ya, kayak gitu. Ada lagi dok? Ya sangat penting sih untuk calon pengantin itu adalah titik pertemuan dua insan membangun generasi ya, di mana anak itu adalah sesuatu yang perlu direncanakan sedini mungkin. Karena 1000 hari pertama kehidupan kembali lagi adalah golden period seorang anak bisa tumbuh, berkembang, cerdas, optimal, dan berkompetisi sampai usia 2 tahun. Nah dibutuhkan kesiapan fisik dan mental calon orang tua. Fisik di sini adalah bagaimana seorang wanita itu tidak anemia, ya kan? Lalu juga dia terlindungi, mencegah kanker leher rahim, kayak gitu. Lalu juga yang laki-laki fisiknya adalah tentunya tadi makan makanan yang sehat sehingga kualitas spermanya bagus, tidak anemia juga, tidak berpotensi untuk talasemia, kayak gitu. Dan selain fisik, yang paling penting juga tadi ya termasuk penyakit menular, HIV, hepatitis B, dan sifilis. Dan yang paling penting adalah menyiapkan mental. Mental punya anak, mental pengasuhan, mental menyiapkan costing pembiayaan untuk budgeting persiapan anak, kesehatan anak, imunisasi anak, makanan anak yang sehat dan bergizi. Dan tentunya makanan ibu hamil, makanan ibu menyusui itu tidak kalah penting. Termasuk suplementasinya karena itu yang menyokong keberhasilan dari gizi anak di awal-awal kehidupannya. Seperti itu. Jadi fisik dan mental harus siap. Intinya sekarang kalau mau menikah
mengingat banyak kasus pasangan yang sudah menikah bertahun-tahun tapi gak punya anak, memang harus dideteksi dini ya dok ya. Setuju sekali. Misalkan kalau udah mantap nih pasangan saya ini, ya maka lakukanlah medical check up. Iya, secara cepat. Ya, supaya nanti ketiadaan momongan tuh jangan jadi faktor pemicu 6 pertengkaran. bulan gitu. lah, 6 bulan. 6 bulan itu kan Ya. subfertilitas, belum sampai infertilitas 1 tahun. 6 bulan ketika kita sudah menikah, ya tidak terpisah secara jarak, seminggu rutin berhubungan seksual 3 kali, tidak pakai alat kontrasepsi, belum memiliki keturunan. Itu sudah menjadi warning sign awal untuk datang ke fasilitas kesehatan. Oke. Baik, terima kasih dokter Sama-sama. selalu menemani kita dan para penonton cumi-cumi.com. Minggu di depan kalau bisa special kita udah interview. ada guest lagi ya. Oh ya, siap. Biar Nanti nggak bosen ketemu saya terus. kita siapkan. Ya, saya sih udah mulai tidak bosan. Karena udah satu frekuensi gilanya ya. Dokter udah bisa diajak bercanda, jadi kalau tidak repot dok. Soalnya yang dokter omongin itu kayak ceramahin saya. Waduh. Hampir semuanya ada di kita ini anak-anak studio. Aduh, kalau tiap minggu Semoga dokter. bermanfaat ya. Sehat itu kan dimulai dari diri sendiri Iya. dan orang sekitar. Keluarga, orang sekitar ya. Teman-teman cumi-cumi udah seperti teman-teman saya kan. Ya, soalnya kita itu yang paling berat tadi sate kulit itu dok. Jadi penasaran saya nih. Soalnya ada temen yang sate kulit itu susah, kalau nggak ada sate kulit berat. Oke, terima kasih dokter. Siap, sama-sama. Pemirsa, sekali lagi mudah-mudahan obrolan kita ini bermanfaat, terutama untuk orang-orang yang mungkin karena tidak berani, tidak punya akses ke sentra medis. Mudah-mudahan obrolan saya dengan dokter Ngabila itu Gratis, memberi puskesmas. informasi yang setidaknya bisa jadi arahan bagaimana kalau kita sedang menghadapi jenis-jenis penyakit tertentu yang mungkin menurut kita baik-baik saja, atau apalagi kata dokter ada penyakit yang tidak bergejala dan ternyata dalam kurun waktu tertentu begitu mulai akut baru kita rasakan. Betul. Karena itu obrolan ini mudah-mudahan sekali lagi jadi informasi penting untuk kita selalu hidup sehat dan menjaga kesehatan. Amin. Terima kasih dokter. Ya, sama-sama. Ikutin Ingat terus. semuanya gratis di puskesmas. Iya, weekend sehat bersama Dok Ngabila setiap Sabtu dan Minggu hanya di special interview cumi-cumi.com. Pasti kita pengen kan ekspresinya. Mengedepankan estetika Kan dokter sampaikan. jelas tadi mendengarkan. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe video cumi-cumi.com.